Shalom ibu-ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibu-ibu sekalian sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada sore hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah PKP di bulan Mei ini walaupun lewat online. Meskipun pada saat ini kita sedang dalam keadaan yang memaksa kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing dikarenakan adanya virus COVID-19 ini. Kita yakin semua ini akan segera berlalu dengan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita bersama melaksanakan ibadah PKP dari rumah kita masing-masing walaupun secara online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Diaken Betty Sorongsong yang akan membawakan firman untuk kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu, begitu juga keluarga Ibu. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Bu Ellen yang akan membawakan musik untuk kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu serta keluarga Ibu. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, saya ajak ibu-ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi himne PKP tersebar di pulau-pulau bait 1, 2, dan 3. Tersebar di pulau-pulau persada Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, mengenang sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera dunia, dan bersama mengertikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah Markuria, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemangat bersahaja saleh berluhur budi. Lengkapilah Tuhannya padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam
kami menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Terima kasih ibu-ibu, dipersilakan duduk. Selamat sore ibu-ibu. Puji Tuhan, dalam situasi kita seperti pada saat ini, dengan kondisi tinggal di rumah masing-masing, kita dapat dipertemukan dalam ibadah persekutuan kaum perempuan. Begitu besar kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita datang menghadap Tuhan dengan bersukacita di dalam ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati kita di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Sebagai nyanyian pembukaan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 12, baitnya yang pertama dan kedua, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Ibu-ibu, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, di sore hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu bagi kami hingga pada saat ini. Dan kami juga Tuhan perkenankan untuk bisa beribadah sebagai kaum perempuan di saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan memimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkenan atas ibadah kami ini. Tuhan juga akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kehendak-Mu bagi kami di dalam ibadah ini. Oleh karena itu Tuhan, beradalah di tengah-tengah kami, pimpinlah kami di dalam ibadah ini. Roh Kudus Tuhan bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Pujian berbalasan terambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 5. Mazmur 51 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikian pujian berbalasan kita.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53, bait 1 dan 2, Tuhan Allah telah berfirman. Dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 4 ayat 22 sampai 26. Jika kita sudah menemukan, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus agar menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga pada sore hari ini kami dapat melakukan peribadahan persekutuan kaum perempuan ya Tuhan. Ya Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu bagi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar dan dapat mencerna apa yang menjadi makna dari firman yang sudah kami baca ini Tuhan. Hapuskanlah segala dosa yang sudah kami perbuat ya Tuhan, baik kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita baca, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dari kitab Imamat 4 pasal 22 sampai 26 yang berkata, "Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahan seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan." Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita yang kita ambil dari SBU pada pagi hari ini diberi judul "Dosaku Dihapuskan". Dosa adalah ketidaktaatan manusia di dalam hubungannya dengan Tuhan, seperti yang tertulis pada Roma pasal 6 ayat 23a yang berkata, "Upah dosa adalah maut." Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan,
sebelum kita masuk dalam pembacaan firman yang kita baca tadi, mari kita bersama-sama mengkoreksi hati kita sendiri. Kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah kita adalah manusia yang sudah melakukan dosa atau manusia yang memang tidak berdosa? Nah, jika kita dengan jujur bisa mengatakan bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertobatan. Kita harus bertobat kepada Tuhan dan kita tidak melakukannya lagi. Bagaimana cara kita melakukan pertobatan itu? Kita harus datang kepada Tuhan dan jujur kepada Tuhan bahwa apa saja dosa yang sudah kita perlakukan dalam kehidupan kita. Dan kita minta kepada Tuhan untuk mengampuni semua dosa yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua, kita harus berjalan lurus ke depan tanpa melihat kembali ke belakang. Dan kita berjalan bersama Yesus yang sudah kita penuh dalam kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang akan menyelamatkan hidup kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kitab Imamat pasal 4 ayat 22 sampai 26 ini? Di sini diajarkan bagi kita bagaimana cara para pemuka dan pemimpin melakukan pertobatan. Jika para pemuka dan pemimpin ini sudah tahu bahwa mereka sudah melakukan suatu kesalahan, maka mereka akan melakukan pengampunan dosa, yaitu dengan cara mengorbankan seekor kambing jantan yang tidak bercela. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemuka dan pemimpin ini adalah pemimpin di bagian apolitik, bukan para imam-imam gereja. Namun, mereka mempunyai tanggung jawab yang sama di dalam hal memohon pengampunan dosa dengan memberikan seekor kambing jantan yang tidak bercela. Kenapa Allah menuntut korban itu adalah kambing jantan yang tidak bercela? Yang pertama adalah Allah itu adalah kudus, sehingga ia tidak toleransi sedikit pun terhadap dosa. Yang kedua adalah karena keadilannya, maka perbuatan dosa harus diberi hukuman. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan korban sajian yang terbaik. Tuhan tidak mau kita memberikan dengan asal-asalan. Pada saat ini, korban sajian atau korban untuk pengampunan dosa yang diberikan Tuhan, yang kita harus berikan kepada Tuhan, bukan lagi seekor kambing jantan yang tidak bercela. Namun Tuhan menginginkan kita memberikan persembahan hidup kita yang terbaik. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu kalau Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik bagi kita. Kita sudah melakukan begitu banyak dosa. Namun Tuhan tetap memberikan anaknya untuk lahir ke dunia, untuk menderita, dan bahkan mati di kayu salib hanya untuk menghapus dosa semua manusia yang sudah percaya kepadanya. Nah, bagi kita, apakah kita harus menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi dia? Tuhan Yesus akan sedih jika kita menyia-nyiakan apa yang sudah Yesus lakukan. Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus hanya menginginkan kita memberikan kehidupan kita yang benar, memberikan waktu yang banyak bagi Tuhan, sehingga kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Hanya itu yang Tuhan inginkan. Persembahan yang sejati adalah persembahan tubuh kita yang suci. Jika tubuh kita sudah suci, maka Tuhan akan dengan senang hati mendiami hidup kita, mendiami hati kita. Dan kita tidak pernah lepas dari Tuhan. Kita selalu setia kepada Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan adalah yang terbaik bagi Dia. Hal-hal yang terbaik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita
Sehingga Tuhan yakin dan percaya bahwa kita sudah menjadi saksi-saksi yang hidup untuk firman-Nya. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti ini, di mana kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, sebagai ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah jangan pernah sedikit pun kita meninggalkan Allah. Jangan pernah sedikit pun kita menyakiti hati Allah. Karena kita tahu bahwa seorang ibu di dalam keluarga adalah tiang doa. Jadi kita harus memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik, kehidupan yang terbaik, tingkah laku yang terbaik. Itu semua kita berikan sebagai persembahan kehidupan kita bagi Allah. Kita juga harus bisa membawa anak-anak kita, suami kita, keluarga kita untuk tetap yakin dan percaya dalam keadaan seperti ini kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah berkata kepada kita, jangan pernah takut. Karena kita sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan selalu terus memimpin kita dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Dan oleh karena itu, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Tetaplah kita yakin penuh kepada Tuhan. Tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Tetaplah kita berserah kepada Tuhan. Berikanlah kehidupan kita sebagai persembahan yang sejati kepada Tuhan. Karena Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyambut firman yang kita sudah baca tadi dengan nyanyian dari Gita Bakti nomor 61, bait pertama dan kedua. Ibu-ibu, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas anugerah dan berkat yang begitu besar yang sudah Engkau berikan bagi kami pada sore hari ini, di mana kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, dan Engkau selalu menguatkan kami sebagai ibu-ibu dalam persekutuan kaum perempuan. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa melakukan ibadah walaupun secara streaming. Ya Tuhan, tanpa campur tangan-Mu kami tidak bisa melakukan ini semua. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tetap berserah penuh kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan semua anggota Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Petra Bogor ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami semua kesehatan ya Tuhan. Berikanlah kami semua kekuatan di dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu akan bekerja bagi kami, sehingga kami tetap sehat.
kami tetap bisa menjaga anak-anak kami tetap bisa menjaga keluarga kami, suami kami, saudara kami, dan teman-teman kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan segala sesuatunya hanya untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami semua kesehatan ya Tuhan, berikan kami semua rasa sukacita yang besar ya Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya bahwa kami tidak akan pernah takut, karena kami sudah Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau akan ada di dalam kehidupan kami setiap saat. Ya Tuhan, pada sore hari ini juga kami menyerahkan kedua gembala kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Benyamin Syauta dan Ibu Pendeta Elizabeth Manuhutu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga mereka, Engkau selalu memberkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka masih terus bisa melayani kami jemaat-jemaatnya dengan rasa penuh sukacita yang besar ya Tuhan. Dan Engkau juga memberikan hikmat bagi mereka yang besar ya Tuhan, sehingga mereka bisa membawa kami ke dalam jalan yang terang ya Tuhan, di mana nama-Mu dipermuliakan di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan semua bangsa Indonesia ini Tuhan, agar kami semua kembali sehat ya Tuhan, hingga kami dapat mengatasi segala masalah dalam hal pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami sangat berharap penuh kepadamu supaya semuanya ini cepat berlalu, karena kami tahu ya Tuhan, pasti Engkau juga akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh keluh kesah kami, seluruh masalah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau pasti akan memberikan semua kebutuhan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau mau satukan kami semua dalam nama-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin mempunyai rasa sukacita yang besar, kami mempunyai rasa kasih yang besar ya Tuhan, sehingga kami dapat membantu, saling menolong bagi kami semua yang memerlukannya. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan, jika kami melakukannya dengan jujur dan baik, maka Engkau akan memberkati semua permintaan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, doa yang paling sempurna adalah doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Untuk mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 87, Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus,
Mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Allah Bapa yang di surga, inilah persembahan kami, apa yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senang dengan apa yang kami berikan ini, dan kiranya kami juga mau selalu mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dengarlah doa kami, dalam namamu saja kami berdoa. Amin. Untuk warta PKP di sore hari ini, yang pertama, sekali lagi pengurus menyampaikan terima kasih kepada Ibu Diaken Betty Saroinsong yang sudah melayani firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Ibu Betty. Yang selanjutnya tentang liturgos. Di awal Ibu Ketua menyampaikan bahwa liturgos akan dipimpin oleh Ibu Fani, tetapi karena satu hal, yaitu Ibu Fani harus mengurus suaminya yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan, jadi saya menggantikan tugas Ibu Fani sebagai liturgos. Lalu yang berikutnya, ibu-ibu, tadi di dalam ibadah kita memberikan persembahan. Persembahan tersebut ibu-ibu dapat kumpulkan, gabungkan bersama-sama dengan ibadah keluarga ketika nanti akan menyetorkannya ke gereja. Yang berikutnya adalah tentang ibadah kita ini. Kita berharap pengurus merencanakan akan secara berkala tetap mengadakan ibadah persekutuan kaum perempuan dalam bentuk seperti yang kita laksanakan di sore hari ini. Terima kasih juga untuk peran serta ibu-ibu yang sudah bersama-sama dalam ibadah kita di sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati ibu-ibu semua. Tuhan juga memberkati kita semua yang melayani. Demikian warta PKP di sore hari ini. Sampai berjumpa di ibadah yang lain. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Marilah kita berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, bait pertama dan keempat. firman Tuhan yang kita dengar tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.